Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Black Street Racing pastinya. Oke brother, di kesempatan kali ini Black Street Racing mau membahas tentang speedometer yang lompat-lompat, speedometer yang ngacau ya. Jadi naiknya itu nggak sesuai dengan hitungan gitu ya. Ketukannya itu lompat-lompat ya, misalkan dari 25 turun ke 20, tahu-tahu 30 kayak gitu, lompat-lompat. Mungkin ada yang pernah mengalami itu. Nah, ini aku mau berbagi sebenarnya masalahnya ada di mana sih gitu ya. Oke, langsung aku jelasin aja. Masalahnya itu ada di sensor dan rotornya. Kenapa aku mengasih dua opsi? Karena permasalahannya biasanya di situ. Kalau nggak di rotornya ya sensornya gitu, tapi yang kebanyakan itu ada di rotornya. Rotor itu besi ya, semacam besi bundar, terus ada titik-titik buat pembacaan sensornya. Ada kok di thumbnail nanti fotonya gitu. Nah, punya aku itu kendor ya, pas ganti gear depan belakang. Nah, yang gear depan itu susah dilepas bautnya. Karena susah dilepas bautnya, akhirnya diketrok, akhirnya bisa kelepas tuh. Nah, karena bautnya diketrok, otomatis sudah nggak bisa dipakai lagi dong. Nah, setelah nggak bisa dipakai lagi, diganti dengan akal-akalannya mekanik. Akhirnya diganti dengan baut lain yang tidak sama panjangnya. Akhirnya aku nggak ngeliatin kan, diganti udah bisa terpasang, ternyata bautnya itu kepanjangan. Karena kepanjangan, jadi si rotornya itu muter, ada main gitu, nggak ngunci di gear, tapi dia muter sendiri. Ketika ada getaran ya otomatis muternya lebih kenceng gitu ya, jadi nggak sesuai putaran gear. Sedangkan speedometer itu membaca putaran gear si sensornya gitu. Putaran gear gimana muternya ya, si sensor itu membaca di speedometer seperti itu gitu. Contoh ini lagi membaca, dia ibaratnya putarannya lagi 50 gitu ya, kalau secara awamnya gitu ya, bukan secara teorinya. Nah, jadi masalahnya ada di bautnya yang longgar, dan juga waktu ngelepas itu si rotornya pecah, jadi gompal gitu, nggak bunder lagi, ya klopek gitulah ya. Mungkin itu juga mempengaruhi ya, aku kurang begitu paham juga sih pembacaannya di mananya, tapi setahu aku sih pembacaannya di titik-titiknya yang menjapit baut itu buat pembacaan sensornya. Nah, untuk masalah itu sudah bisa di clearin ya. Mungkin ada yang lihat di video mana ya, di video Ninja, pas aku ngekor ke Ninja itu, kalian bisa lihat speedometernya lompat-lompat begitu. Sebenarnya aku ada video lagi yang lebih parah lompat-lompatnya, cuma audionya kurang bagus karena itu videonya panjang banget, jadi nggak aku upload ya, yang jelas banget lompat-lompatnya gitu. Nah, ini udah ditangani, speedometernya normal. Kemarin juga udah dites, normal juga putarannya gitu. Jadi naik ya, misalkan 1, 2, 3 itu naiknya normal gitu, nggak lompat-lompat. Udah ke 130 turun ke 120, naik lagi ke 125, kan ngeselin ya. Maksudnya bukan apa-apa gitu, kita kan jadi nggak tahu nih kita di speed berapa gitu. Makanya itu langsung buru-buru aku tanganin gitu, langsung aku cariin spare partnya, aku beliin rotornya. Walaupun mungkin nggak bermasalah sih rotor yang lamanya gitu, cuma karena aku belum tahu, dan seingat aku dulu pecah gitu di pinggirannya. Wah, mungkin itu nih gara-gara rotornya pecah jadinya bermasalah, dan aku beliin di tempat spare part itu harga
75.000 ya, cuma besi bundar kecil doang segitu tuh, 75.000. Nah tapi aku sih nggak pernah sayang ya buat motor, sombong amat, karena ya selagi ada uang gitu, karena ya buat dipakai sendiri. Dan kalau ada masalah sedikit pun aku rasanya nggak nyaman gitu loh, mau pakai gitu, aduh, jadi ada yang resah gitu, bikin resah. Apalagi kalau masalahnya kompleks ya, kayak kemarin error speedometernya gitu, langsung aku cek sendiri. Jadi sebelum aku mengecek ke bengkel atau ke beli spare part lain, itu aku ngecek dulu gitu, aku ngecek dulu sendiri gitu biasanya. Cuma karena kemarin pas rotornya itu pas masangnya dulu pecah, jadi aku logikanya ya ke situ langsung gitu, karena dulu aku pernah buka itu pecah gitu, dan awalnya nggak ada masalah. Nah ternyata baunya kendor, dan ketika aku pasang lagi ternyata emang main gitu, nggak kunci. Nah alhamdulillah ini udah beres ya masalahnya. good job. Ini nanti kalian bisa lihat di trek lurus ya, nanti kalian bisa lihat speedonya, lompatnya gimana gitu, udah normal apa belum. Kemarin aku coba normal udah ya, nanti kalian bisa lihat. Ini juga bisa kelihatan tuh, normal 7, 8, 9 gitu, naiknya normal. Kemarin mah enggak, acol lah, terutama di RPM tinggi karena getaran lebih gede ya. Waduh, nah kira-kira lompat-lompatnya. Posisinya aku boncengan ya guys, ini coba aku tes speednya lompat apa enggak. Yang belakang mau jatuh. Capek banget jalanan. Gigi 5 nggak bisa naik karena rame kayak gitu ya. Intinya udah nggak itulah, udah nggak lompat-lompat lagi. Kalau kemarin mah kesel banget, aku rasa kemarin larinya udah enak gitu, speedometernya kok segini kata gua, ternyata ada masalah. Tapi kalau sendiri ya gigi 5 nya ya nyampe lah 120 mah. Oke ya brother, ya mungkin sekian aja video dari Black Street Racing tentang kenapa speedometer bisa lompat-lompat. Permasalahannya ya ada di rotor dan sensor speedometernya. Oke brother, sekian dari Black Street Racing. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sekian dari Black Street Racing undur diri dan see you.